Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anifa Deainesha dengan NIM 204230094. Nah, di video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pada pembelajaran IPS di SD. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum tujuan dari pembelajaran IPS di SD? Nah, jadi pembelajaran IPS di SD ini bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan sosial, keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta sikap positif siswa terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Model dan pendekatan pembelajaran harus dirancang agar siswa aktif, kontekstual, dan bermakna sesuai kebutuhan pembelajaran abad 21. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan saintifik. Nah, jadi dalam pembelajaran IPS SD, pendekatan saintifik ini adalah proses pembelajaran yang berlandaskan kaidah ilmiah, meliputi serangkaian tahapan. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, dan menalar. Nah, pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang belajar dengan melakukan investigasi dan refleksi terhadap berbagai fenomena sosial dan juga lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan berpikir kritis dan juga kreatif. Yang kedua, melatih proses ilmu sosial serta seperti observasi, pengumpulan data, analisis. Dan yang ketiga itu meningkatkan sikap ilmiah dan rasa ingin tahu. Dan yang terakhir, menumbuhkan motivasi dengan pembelajaran relevan dan juga kontekstual. Selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran based learning dalam IPS SD. Nah, PJBL ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada proyek nyata sebagai media utama pembelajaran, yang mana siswa mengerjakan penyelidikan dan juga masalah yang kontekstual, yaitu mendorong kolaborasi dan keterampilan sosial, faktor pada proses dan produk akhir, dan mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu ada kritis, kreatif, dan juga komunikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat PJBL. Yang pertama, siswa lebih aktif dan juga termotivasi. Yang kedua, pemahaman konsep melalui pengalaman langsung. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial dan problem solving. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan deep learning. Deep learning mengedepankan pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan saja. Dalam IPS, deep learning ini mendorong siswa untuk mengaitkan pengetahuannya dengan pengalaman sehari-hari dan menerapkan konsep pada situasi nyata. Nah, penggunaan teknologi, edukasi multimedia, interaktif, dan juga simulasi juga diintegrasikan dalam pembelajaran untuk mendukung deep learning ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai strategi, metode, dan juga teknik pembelajaran. Nah, strategi ini adalah pola tindakan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam IPS SD dengan pendekatan saintifik dan juga model PJBL, strategi meliputi pembelajaran inquiry, kolaborasi, dan juga pembelajaran kontekstual. Yang kedua yaitu metode. Nah, metode ini adalah cara teknis yang digunakan dalam pelaksanaan strategi. Contohnya yaitu metode dalam pembelajaran IPS seperti ceramah, diskusi, observasi, dan wawancara, serta mengadakan eksperimen sederhana dan juga presentasi. Yang ketiga yaitu teknik. Teknik adalah langkah rinci dan praktis yang digunakan
untuk melakukan metode seperti bertanya terbuka, pembuatan mind map, pembuatan laporan, role playing, dan juga demonstrasi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi pembelajaran di IPS di SD. Yang pertama yaitu guru desain pembelajaran berbasis proyek nyata. Yang kedua, siswa aktif bertanya dan mencari solusi masalah sosial. Dan yang ketiga itu teknologi mendukung deep learning seperti video edukasi, kuis, simulasi, dan yang terakhir penilaian autentik berdasarkan produk, proses, dan juga analisis siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tahapan pendekatan saintifik detail. Yang pertama yaitu pengamatan, observasi fenomena sosial dan juga lokasi. Pada tahapan ini, siswa melakukan pengamatan secara cermat terhadap fenomena sosial atau lingkungan sekitarnya untuk mendapatkan data dan juga informasi sebagai dasar pembelajaran. Yang kedua yaitu ada menanya. Nah, ini merumuskan pertanyaan kritis. Nah, setelah observasi tadi, siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis yang berkaitan dengan objek atau fenomena yang diamati, yang mana ini untuk merangsang rasa ingin tahu dan juga mencari solusi. Dan yang ketiga yaitu mencoba. Nah, tahapan ini yaitu eksperimen atau eksplorasi, yang mana siswa melakukan eksperimen sederhana atau eksplorasi untuk mencari bukti dan juga jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan, baik melalui percobaan langsung maupun penelitian. Yang keempat yaitu mengolah, yang mana menganalisis dan juga menghubungkan data. Nah, data dan informasi yang sudah terkumpul diproses, dianalisis, dan juga dihubungkan untuk membangun pemahaman dan juga pengetahuan baru. Nah, yang kelima yaitu menyajikan dengan presentasi dan pengolahan. Presentasi dari hasil pengolahan, di mana siswa menyampaikan hasil pengolahan data dan juga temuan melalui laporan tertulis, presentasi, lisan, dan juga media lain yang sesuai. Dan yang keenam yaitu menalar, refleksi, dan juga penarikan kesimpulan. Nah, tahapan refleksi dan penalaran logis yaitu untuk menarik kesimpulan berdasarkan data dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.